Banyak yang bertanya, terutama saudara kita yang sampai sekarang masih uh, berbeda iman dengan kita. Saudaraku tersayang, saudaraku dari Kristen dan Katolik, bukan berarti kita meneglect atau meninggalkan pertanyaan-pertanyaan atau keberatan-keberatan dari saudara kita Buddha, Hindu, Konfutsia dan yang lain yang ada di Republik yang diberkahi dan disayangi Allah Subhanahu wa taala, Republik Indonesia tercinta. Bukan. Kami menghormati dan sebagai seorang mu'alaf yang sekarang insyaallah muslimin, kami semua diajarkan untuk sayang dan tetap hormat, tetap cinta saudara sewarga negara Republik Indonesia yang disayangi dan diberkahi Allah. Kami berdoa untuk semua saudara, kami sayang, kami hormati, termasuk juga di dalamnya pemerintahan Republik ini dari yang paling atas sampai yang paling rendah. Ada satu pertanyaan yang dalam kesempatan video ini ingin saya jawab secara singkat, tapi insya Allah punya dasar yang kuat. Siapa Jesus? Dipercaya ada di dua iman agama yang ada di Republik Indonesia ini. Di Kekristenan dan Kekatolikan, lalu di dalam agama Islam. Lalu banyak yang bilang bahwa Yesus itu bukan Isa alaihissalam, Isa ibnu Maryam di dalam Islam. Tapi sementara kaum muslimin wal muslimat mengatakan bahwa Isa is Jesus. Karena kita di dalam rukun iman agama Islam ditekankan dan disarankan sebaiknya percaya dan ikutilah kata-kata Allah untuk juga mengimani bahwa ada kitab lain sebelum Al-Quranul Karim, yaitu Torah, Zabur, dan Injil. Di dalam Injil ini dipercaya oleh umat Islam, diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, yang kami juga beriman bahwa itu adalah Nabi Isa alaihissalam adalah Jesus di dalam Bible. Mari kita mulai secara singkat. Nama Isa itu berasal dari bahasa Aramea, Aramaik, Isho. Al-Masih dalam bahasa Arab, Ha-Masih atau Ha-Misa dalam bahasa Aramea. Bahasa Aramea apa sih Ustaz Kay? Bahasa Aramea adalah bahasa di kampung Jesus atau Nabi Isa alaihissalam. Aramea, Aramaik yang berdialek Syriak. Itu bahasa yang dipakai oleh Yesus dan keluarganya. Termasuk yang dipercaya oleh umat Kristiani, Joseph. Papi duniawinya, papi orang tua, papa jasmaniahnya. Bahasanya Aramea. Dalam bahasa Aramea, Isa al-Masihu itu adalah Isho ha-Masih. Dalam bahasa Ibrani yang adalah bahasa rumpun Semitik, satu rumpun bahasa Semitik, yaitu bahasa yang dipakai oleh orang-orang di negara Israel dari dulu sampai sekarang, adalah bahasa Ibrani. Di dalam bahasa Ibrani, nama beliau adalah ini, maaf saya tulis dalam huruf Ibrani ya, jangan marah. Dibacanya dari kanan ke kiri. Yeshua ha Masiah, artinya Yeshua, ha ini Yeshu namanya, Yeshu namanya. Lalu ha Masiah dibagi menjadi huruf He di sini, dibacanya ha, yang artinya adalah the dalam bahasa Inggris, yang saya rasa agak sulit diartikan dalam bahasa Indonesia ya, karena the ini adalah conjunction, the. Lalu yang ini Masiah, artinya Mesiah. Kata Mesiah inilah yang dipakai sebagai dalam bahasa Inggris Messiah, Mesias. Al-Masih, Masihu, artinya dalam bahasa Inggris Mesiah ini the anointed one. Jadi artinya Mesias artinya bukan Tuhan apalagi juru selamat. Nah, kata-kata dalam bahasa Ibrani ini ditranslate dan diadaptasi oleh orang Yunani menjadi dibaca Kristos.
Yeshua diadaptasi ke dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa Alkitabiah sekarang, bahasa Bible sekarang. Bahasa aslinya adalah bahasa Yunani. Yeshua diadaptasi menjadi Iesous. Dasarnya tetap Iesous. Iesous, Hamasiahnya menjadi Kristos. Jadilah orang sekarang Kristen, saudaraku tersayang di Republik ini. Aku sayang kok, beneran, bukan bohong. Ya, aku sayang Kristen Katolik. Menyebutnya Yesus Kristus. Salahkah itu? Bedakah itu, Ustadz K? Tidak. Ini Isa Al-Masih. Yeshua HaMasiah. Kalau kita blok huruf ini, kita pindahkan ke Google Translator, ke Arabik, keluarnya Isa Al-Masih. Ini nih, Yeshua HaMasiah. Nah, ketika ditranslate ke dalam bahasa Yunani, yaitu Yesus Kristus, artinya Yesus Nabi, the anointed one, seseorang yang diurapi, diangkat, dibaiat, ditahbiskan jadi seorang nabi, penyampai firman Tuhan kepada umat manusia. Nabi. Jadi kalau ada yang bilang Yesus Kristus itu beda sama Isa alaihissalam, sama. Kenapa? Isa dalam Islam, Isa Nabi Allah. Yesus Kristus, Yesus Nabi artinya. Tidak ada yang bisa menyangkal. Kristus artinya bukan Tuhan, apalagi juru selamat. Tuhan dalam bahasa Yunani itu Theos. T besar ya. T ya. Lalu E ya. Itu seperti begini ya. Theos. Theos. Atau kita gini aja lah biar gampang. Theos. Theos itu artinya Tuhan. Oleh sebab itu ada ilmu yang namanya teologi. Theos, logos. Logos artinya knowledge atau pengetahuan. Theos artinya Tuhan. Jadi sekolah tinggi teologi artinya sekolah tinggi mempelajari pengetahuan tentang Tuhan. Begitu. Nah, kalau Tuhannya beda ya silahkan sendiri dicerna. Orang Islam Tuhannya Allah, orang Kristen namanya Theos. Ya kalau dibilang Allah ya terserah lah. Ya saya nggak mau serang ke sini, nanti dibilang menyerang. Wallahi saya tidak mau menyerang. Kita bahas dulu. Yesus Kristus. Ya, dia Tuhan. Bukan, karena Tuhan bahasanya Theos. Ini disebut Kristus, artinya Nabi. Dia juru selamat umat manusia penebus dosa. Bukan, karena penebus dosa juru selamat, bahasa Yunaninya disebut Soter. Soter. Maka itu ada gereja atau rumah ibadah Kristen yang namanya soteria. Artinya penuh keberkahan keselamatan. Salvation. Jadi kalau dibilang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, salah. Yesus adalah Nabi, sama seperti Isa Al-Masih atau Yeshua HaMasiah. Enggak, dia Tuhan. Dia yang mengadakan agama Kristen. Yesus gak pernah tahu agama Kristen. Dia gak pernah ada urusannya sama kekristenan. Ya, tidak pernah ada. Ya, Yesus adalah, mohon maaf jangan marah. Jangan marah. Ini bukan menyerang. Ini hanyalah dasar pengetahuan. Aku pernah riset ya, secara validitas data actual, baik itu historical maupun secara theological. Sekali lagi, data valid, factual, historical dan theological. Yesus tidak pernah jadi Tuhan dan Juru Selamat. Ya, baik. Kita baca sekarang yang kemarin namanya kitab Yohanes. Yohanes pasal 17 ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan begini. Maaf, aku masih hafal. Nanti mungkin bisa ditampilkan. Yohanes pasal 17 ayat 3. Itu bunyinya begini. Inilah hidup yang kekal itu. Dalam bahasa aslinya itu surga Eden. Inilah Eden. Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Allah. Di dalam episode yang lalu saya sudah terangkan bahwa nama Tuhan tak pernah berubah, Allah. Yesus bilang begini, kalau kau mau masuk surga, ngerti dan mengenal betul bahwa tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, sebagai utusan Allah. Yohanes pasal 17 ayat 3. Itu kalau kau mau masuk surga, Yesus yang ngomong ya, bukan saya. Kalau kau mau masuk surga, ya,
akui dengan lidahmu dan kuatkan dengan hatimu. La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Oh, berarti kita mengakui Isa Rasulullah sebagai padanan dari la ilaha illallah, kita masuk surga. Dulu zamannya Isa. Zaman sekarang Isa sendiri, Jesus ini mengajarkan supaya kita menyebutkan nama Rasulullah, menggantikan nama beliau di dalam syahadatain. Yohanes 17:3 ini adalah syahadat di zaman Yesus. Yesus itu disunat di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 21. Dia disunat, dia puasa, dia sholat. Barusan kita di sini di Sahabat Yamimah di Ralumbu buka satu ayat dari kitab Acts atau Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1. Azan. Bagus sekali. Barakallah. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 dikatakan, pada jam 3, nanti baca bahasa Indonesianya. Pada jam 3, Petrus dan Yohanes, murid kesayangan Nabi Isa alaihissalam atau Hawariyin yang disebut dalam bahasa kekristenan 12 disciples atau 12 murid. Petrus atau Kefa, bahasa aslinya artinya batu karang, tempat berdirinya rumah ibadah pengikut Yesus. Kefa, batu karang. Peter, Petra, Petrus. Itu pada jam seperti ini. Jam 3, silakan buka. Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Jam 3 Petrus dan Yohanes menjalankan ajaran utama Yesus. Apa? Sholat. Di Alkitab tulis jam 3. Berarti Petrus dan Yohanes dan semua termasuk Yesus sholat apa? Beliau sholat asar. Karena pada saat itu Rasulullah belum lahir dan belum terjadi Isra dan Mi'raj. Disitulah ditentukan, dibagi waktunya. Pada saat Yesus dia belum tahu sholat apa namanya. Tapi di situ ditulis, baca sendiri, saudaraku tersayang. Kristen dan Katolik, aku tidak serang kau. Aku cinta engkau, aku sayang kau, aku hormati engkau. Tapi Yesusmu dan para murid 12 itu, namanya Hawariyin dalam Islam. Dan di dalam kekristenan disebut 12 disciples atau 12 murid. Sholat asar jam 3 sore, brother sister. Beliau tidak makan babi. Beliau tidak minum anggur. Beliau tawaf. Yesus tawaf. Ayat Bible-nya ada. Isa adalah Jesus. Jesus adalah Isa. Isa adalah manusia yang dipilih Allah untuk menjadi nabi. Demikian pula kami imani dan kami hormati, kami muliakan. Jesus Christ adalah Isa alaihissalam, seorang nabi muslim. Jangankan untuk jadi Tuhan. Ya, ayolah. Kalau saudaraku sayang Yesus, kalau engkau cinta Yesus, dengar apa yang dia bilang di dalam Bible. Baca Bible, dengarkan suaranya. Apa pengajarannya? Sholat, sedekah, puasa, berkhitan, perempuan berhijab, tidak makan makanan haram, tidak minum khamar, sayangi orang miskin. Jadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan di hatimu, di dalam kehidupanmu, mulutmu, hatimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan terutama yang Yesus ajarkan di dalam kitab Markus pasal 12 ayat 29 sampai ke 33. Setelah itu, hukum yang kedua, kata Yesus di dalam Bible, hukum yang kedua, yang sederajat, yang sama, selevel dengan itu adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ada dua ajaran inti Yesus. Yang pertama, hablum minallah. Markus 12 ayat 29 sampai 33. Jangan marah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kasihi Allah, kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan itu ajaran Islam, saudaraku. Sekali lagi, saudaraku yang tersayang, jamaah sahabat Yamimah, akhi wal ukhti, ustadz wal ustazah, muslimin wal muslimat, juga saudaraku mungkin ada yang menonton Kristen dan Katolik. Aku tidak pernah menyerang engkau, menyerang imanmu, menyerang Alkitabmu.
Aku tidak pernah terbesit untuk menghina engkau, untuk menjelek-jelekkan, mendowngrade agamamu, tidak. Aku hanya menyampaikan apa yang aku pernah pelajari. Kiranya menjadi berkah. Kiranya menjadi berkah. Mari kita bangun Indonesia. Saling gandeng tangan lagi. Saling akrab lagi. Antar umat beragama. Saling rukun. Saling gandeng. Kita kuat menghadapi Indonesia yang tengah dalam ujian ini. Bangun Indonesia sama-sama di tahun 2020 ini. Islam, Kristen, dan semua agama saling sayang sebagai warga negara Republik Indonesia yang disayangi dan diberkahi Allah. Maafkan Kainama jika ada kata-kata yang salah. Maafkan Kainama kalau ada tingkah yang tidak berkenan. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.